Gara-gara aku gendut dan tak cantik lagi, suamiku tega ceraikanku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sudah 2 bulan terakhir ini, ada yang terasa berbeda dari Mas Azam. Sejak awal pernikahan, ia selalu menjadi sosok yang hangat, perhatian, dan penuh cinta. Setiap malam sebelum tidur, pelukan hangat dirinya selalu menjadi pengantar tidurku yang paling menenangkan. Namun belakangan ini, hal itu mulai pudar. Suamiku sering pulang larut malam. Wajahnya nampak lelah, bahkan mungkin lesu. Tidak ada lagi senyuman kecil saat ia masuk ke dalam rumah, atau sapaan lembut yang biasa ia berikan. Hanya keheningan yang menyambutku setiap kali pintu terbuka. Setiap malam, bukannya langsung ke kamar untuk tidur bersamaku seperti biasanya, dia malah menuju sofa di depan televisi. Sekilas ia terlihat seperti hendak menonton sesuatu, tapi dalam waktu singkat, dia tertidur dengan remote televisi yang masih tergenggam. Pemandangan ini berulang kali terjadi, dan aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kenapa?" bisikku dalam hati. Setiap kali melihat punggungnya yang terbaring kaku di sofa, aku berusaha menahan perasaan gelisah yang semakin hari semakin mengusai pikiranku. Apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku? Apa yang membuatnya berubah sejauh ini? Aku mencoba mencari jawabannya. Namun setiap kali aku ingin bertanya, lidahku terasa keluh. Seolah ada dinding yang tak terlihat yang mulai tumbuh di antara kami. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri untuk mendekatinya yang sudah tertidur di sofa. Aku duduk perlahan di sampingnya, menatap wajahnya yang dulu selalu memberikan kedamaian. Tetapi sekarang, wajah itu nampak asing. Kerutan di dahinya seakan menahan beban yang tak pernah ia ceritakan kepadaku. Aku mengulurkan tangannya, ingin membelai rambutnya. Namun tiba-tiba dia bergerak dan mengeliat. Ia terbangun, memandangku dengan tatapan kosong sejenak. Lalu dengan cepat ia bangkit dan menuju kamar mandi tanpa sepatah kata pun. Malam-malam setelahnya, dia semakin sering menghindar. Aku bisa merasakan jarak yang semakin lebar di antara kami, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Kamar tidur yang dulu menjadi tempat kami berbagi cerita, kini hanya menjadi ruangan sunyi. Ia lebih memilih menghabiskan malam di sofa, sementara aku terbaring sendirian, bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan pernikahan kami. Bukan hanya kebiasaannya tidur di sofa yang berubah, tetapi juga kebiasaan lainnya. Mas Azam tak lagi menanyakan kabarku ketika pulang bekerja, atau bahkan bertanya tentang perkembangan Naura, anak kami yang masih balita. Kehangatan yang dulu ada saat kami makan bersama perlahan telah sirna. Sekarang, dia hanya makan seadanya dan dengan cepat berlalu kembali ke sofa, atau langsung tidur setelah pulang larut malam. Aku mulai merindukan momen-momen kecil yang dulu terasa begitu berharga. Tawa kami saat membicarakan hal-hal remeh, kebiasaan memesan makanan tengah malam, saat kami sama-sama terjaga, atau sekedar duduk bersama di halaman rumah, menatap langit malam. Kini semua itu tinggal kenangan yang terasa jauh. Pikiranku terus berkecamuk. Mungkinkah dia punya masalah di kantornya? Atau mungkin dia sedang stres. Tapi mengapa dia tidak pernah cerita apa-apa kepadaku? Aku merasa seperti orang asing dalam hidupnya. Padahal dulu kami selalu berbicara tentang apapun, tanpa ada yang disembunyikan. Aku mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin Mas Azam hanya lelah dengan pekerjaannya sebagai supervisor. Tanggung jawabnya yang besar mungkin membuatnya tertekan. Tapi 2 bulan ini terasa terlalu lama untuk sekedar kelelahan biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar rasa lelah, tetapi aku tidak tahu itu apa. Malam-malam berikutnya tak banyak berubah. Dia terus menjaga jarak, lebih memilih sofa daripada kasur kami. Suatu kali, aku mencoba mengajaknya bicara saat dia duduk di ruang tamu, berpura-pura menonton berita. "Mas, apa kita bisa bicara?" tanyaku dengan suara lembut. Dia hanya melirik sebentar tanpa memutar tubuhnya, lalu berkata, "Nanti Leli, aku sedang capek banget hari ini."
Kalimat itu terasa seperti pukulan. Nanti, kata-kata itu seringkali menjadi alasan untuk menunda, dan akhirnya tak pernah terjadi. Rasa takut mulai menyelimutiku, membisikkan hal-hal buruk yang tak pernah ingin kuakui. Aku mulai bertanya-tanya, apakah perubahan ini ada hubungannya dengan diriku? Apakah aku sudah tidak menarik lagi di matanya? Apakah aku gagal menjadi istri yang ia harapkan? Atau apakah ada wanita lain? Ketidakpastian ini semakin hari semakin menggerogoti hatiku. Sementara itu, aku hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh, baik secara fisik maupun emosional. Dan setiap malam, saat dia memilih tidur di sofa, aku terbaring di kamar, ditemani kesunyian yang kian menyesakkan. Oh iya, namaku Leli. Aku sudah menikah dengan Mas Azam selama 5 tahun. 5 tahun yang seharusnya penuh kebahagiaan, harapan dan cinta. Tapi sekarang, aku tak bisa menahan diri untuk merenung kembali, mengingat bagaimana kami bertemu dan bagaimana semuanya bermula. Pertemuan kami terjadi di sebuah pameran UMKM yang diadakan di kotaku. Sebuah kota kecil yang terkenal dengan kerajinan tangan dan jajanan khasnya. Waktu itu, aku baru saja memulai usaha jajanan ringan yang kurintis sendiri. Sebagai seorang pengusaha kecil, aku merasa pameran itu adalah kesempatan emas untuk mempromosikan produknya. Aku ingat betapa gugupnya diriku saat itu, berdiri di balik meja standku, berharap akan ada pengunjung yang tertarik dengan produkku. Perusahaan Mas Azam kala itu menjadi salah satu sponsor utama acara tersebut. Aku tidak begitu mengenalnya pada waktu itu. Bagiku, Mas Azam hanyalah salah satu dari banyak orang yang sibuk di sana. Dengan pakaian formal, dia begitu berbeda dari orang-orang yang datang untuk sekedar menikmati pameran. Sosoknya yang tinggi, tegap, dengan rambut hitam yang rapih, memancarkan aura percaya diri. Aku ingat pertama kali melihatnya dari jauh, sibuk dengan telepon dan berdiskusi dengan beberapa orang panitia. Hari pertama pameran, aku tidak punya kesempatan untuk berkenalan. Aku terlalu sibuk melayani pelanggan dan merasa canggung untuk memulai percakapan dengan orang yang terlihat begitu profesional seperti dia. Namun nasib rupanya punya rencana lain. Pada hari ketiga pameran, saat acara mulai sepi, Mas Azam mampir ke standku, tersenyum ramah dan bertanya tentang jajanan yang kubuat. "Ini jajanan khas daerah sini ya?" tanyanya sambil memandang produk yang tertata rapi di mejaku. Aku yang saat itu sedikit terkejut karena seseorang seperti dia mau mampir ke standku. Dengan gugup aku menjawab, "Iya mas, ini namanya kue lapis. Biasanya disajikan dengan kelapa parut dan gula merah cair." Mas Azam tertawa kecil, dan saat itu aku mulai merasa sedikit lebih tenang. "Wah, saya belum pernah coba yang kayak gini. Boleh saya beli ya?" Dengan senang hati, aku langsung melayaninya. Siapa sangka, setelah mencicipi satu, dia langsung membeli lebih banyak untuk dibawa pulang. "Ini enak banget," puji Mas Azam sambil tersenyum. Dan jujur saja, senyumannya saat itu langsung meninggalkan kesan yang mendalam di hatiku. Setelah itu, Mas Azam beberapa kali kembali ke standku selama pameran berlangsung. Kami mulai berbincang-bincang tentang banyak hal, dari bisnis hingga hal-hal sepele seperti cuaca dan makanan kesukaan. Ternyata, di balik penampilannya yang formal dan serius, Mas Azam adalah orang yang hangat, humoris, dan penyayang. Aku bisa merasakan bahwa percakapan kami tidak lagi sekedar antara penjual dan pembeli. Ada percikan kecil di sana, sesuatu yang tak terungkapkan tapi mulai tumbuh di antara kami. Hingga suatu hari, setelah pameran selesai, aku mendapatkan pesan dari nomor yang tak kukenal. "Hai, ini Azam. Kamu ada waktu luang gak? Aku mau ajak kamu makan malam." Rasanya jantungku berdebar tak karuan saat membaca pesan itu. Aku tidak menyangka Mas Azam benar-benar ingin mengenalku lebih jauh. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menerima ajakannya. Malam itu pertemuan kami terasa begitu spesial. Mas Azam mengajakku makan di sebuah restoran kecil yang nyaman, bukan di tempat mewah seperti yang mungkin aku bayangkan. Dia nampak begitu santai dan tak terbebani dengan pekerjaannya. Kami berbincang lebih banyak, dari cerita masa kecil, keluarga, hingga impian kami masing-masing. Aku merasa semakin dekat dengannya, dan hatiku mulai terikat. Perasaanku semakin kuat setiap kali dia tersenyum atau melontarkan candaan yang membuatku tertawa. Tak butuh waktu lama hingga hubungan kami berkembang. Dalam waktu 6 bulan sejak pertemuan pertama di pameran, Mas Azam mengajak keluarganya untuk datang melamarku.
Semuanya terjadi begitu cepat, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Pernikahan kami diselenggarakan dengan nuansa desa yang indah dan hikmat. Aku ingat betapa bahagianya diriku saat berjalan di pelaminan, berdampingan dengan pria yang kupikir akan selalu mencintaiku dan menjaga komitmen ini selamanya. Setelah pernikahan, kami segera memulai hidup mandiri dengan mengontrak rumah kecil di pinggiran kota. Aku mulai belajar bagaimana menjadi istri yang baik, memasak makanan kesukaan Mas Azam, dan mengatur keuangan rumah tangga. Sementara itu, Mas Azam tetap bekerja sebagai supervisor di kantornya, membawa kebanggaan dan harapan untuk masa depan kami bersama. Awal pernikahan kami begitu indah. Setiap hari terasa seperti petualangan baru, penuh kebahagiaan yang sederhana. Aku tak pernah meragukan cinta Mas Azam. Dia selalu memberiku perhatian, bahkan dalam hal-hal kecil, seperti menanyakan kabarku di tengah-tengah hari kerjanya yang sibuk, atau membawakan makanan favoritku saat pulang kerja. Saat aku hamil, Mas Azam terlihat begitu bahagia. Dia selalu memastikan aku baik-baik saja, memberiku perhatian lebih dari biasanya. Setiap kali dia pulang dari kerja, senyum lebar di wajahnya, seakan-akan dunia terasa lebih indah. Dia sering membelikan makanan yang katanya baik untuk janin, atau tiba-tiba membawaku berjalan-jalan untuk menghirup udara segar. Rasanya seperti mimpi, hidup bersama seseorang yang begitu peduli pada setiap detik kehamilanku. Ada rasa nyaman dan tenang saat kami berdua menanti kehadiran buah hati kami. Namun setelah Naura, nama putri pertama kami lahir, segalanya perlahan berubah. Aku ingat hari ketika Naura pertama kali menghirup udara di dunia. Mas Azam terlihat begitu gembira di ruang bersalin, memandang putri kecil kami dengan mata berbinar. Dia memegang tangan kecil Naura dengan lembut, seakan-akan dunia baru saja memberinya hadiah terbesar. Aku bisa melihat betapa bangganya dia sebagai seorang ayah. Dalam beberapa minggu pertama, setelah kelahiran Naura, dia tetap sama, penyayang, penuh perhatian, dan selalu ingin membantu. Bahkan di tengah malam, ketika Naura menangis, Mas Azam seringkali bangun lebih dulu daripada aku, menenangkan bayi mungil kami. Namun seiring berjalannya waktu, setelah euforia kelahiran Naura mereda, aku mulai merasakan perubahan. Mas Azam tidak lagi seantusias dulu. Perhatian yang pernah melimpah padaku perlahan menghilang, digantikan dengan kesibukan pekerjaan dan jarak yang semakin terasa. Dia mulai lebih sering keluar malam, pulang larut malam, dan aku mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Sejak hamil, berat badanku naik drastis. Aku tahu itu adalah hal yang wajar dalam proses melahirkan, tapi tubuhku berubah jauh dari apa yang dulu. Aku tidak bisa langsung kembali ke ukuran semula. Meskipun aku sudah berusaha berolahraga setiap pagi, tubuhku tetap lebih besar dari sebelumnya, dan ini perlahan-lahan mempengaruhi kepercayaan diriku. Aku tak bisa mengenakan pakaian lamaku, dan seringkali menatap cermin dengan perasaan tak nyaman. Rasanya aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Mas Azam, yang dulu begitu memujiku, kini mulai berubah. Dia tak lagi memujiku seperti dulu. Sebaliknya, dia mulai mengeluhkan penampilanku. Pada awalnya, keluhannya terasa ringan. Dia mungkin berkata dengan nada bercanda, "Kapan kamu mau diet lagi, sayang?" Tapi semakin lama, candaan itu terasa menyakitkan. Kata-kata yang tadinya terdengar seperti nasihat mulai berubah menjadi kritikan tajam. "Kenapa kamu gak jaga badanmu, Leli? Aku dulu menikah denganmu karena kamu itu cantik, tapi sekarang lihat dirimu," katanya suatu malam, dengan nada yang membuat hatiku terasa hancur. Aku mencoba menjelaskan kepadanya, berusaha membuatnya mengerti bahwa perubahan tubuhku ini adalah akibat dari kehamilan dan melahirkan. Tapi sepertinya semua kata-kataku jatuh di telinga yang tak mau mendengar. Dia tidak peduli. Baginya, aku sudah tidak menarik lagi. Setiap kali aku mencoba membicarakan hal ini, dia selalu memotong ucapanku, menuduhku tak peduli dengan penampilanku sendiri. "Semua ibu juga hamil dan melahirkan, tapi mereka bisa menjaga tubuhnya. Kenapa kamu tidak bisa?" ujarnya dengan nada menghina yang menusuk. Kata-katanya begitu tajam, dan semakin lama semakin sering terlontar. Tidak ada lagi canda atau perhatian manis yang dulu selalu kubanggakan. Yang ada hanyalah kritikan dan pandangan penuh kecewa dari pria yang dulu selalu kupuja. Aku mulai merasa sangat tidak percaya diri.
Setiap hari, aku berusaha lebih keras untuk menurunkan berat badanku. Aku mengikuti kelas 6 pagi, menjaga pola makan, bahkan mencoba berbagai metode diet yang dianjurkan oleh teman-temanku. Tapi meski semua usahaku, tubuhku tidak kunjung kembali ke ukuran sebelum hamil. Seolah-olah tubuhku menolak untuk kembali ke bentuk lamanya. Dan setiap hari aku semakin merasa gagal. Setiap kali kami keluar bersama, aku mulai merasakan perubahan lain. Dulu Mas Azam selalu menggandeng tanganku saat berjalan. Kini dia lebih sering berjalan di depanku. Seakan-akan aku bukan lagi seseorang yang ingin ia banggakan. Ketika kami berada di tempat umum, dia tidak lagi terlihat senang berada di sisiku. Bahkan saat membawa Naura di kereta bayi, dia lebih memilih berjalan cepat di depan, meninggalkan aku yang berjalan perlahan di belakangnya. Rasanya begitu sakit. Aku tahu tubuhku tidak lagi seperti dulu, tapi bukankah cinta yang seharusnya menerima setiap perubahan, setiap fase yang datang dalam kehidupan? Aku hanya bisa berharap Mas Azam bisa mengerti bahwa melahirkan Naura bukanlah sesuatu yang mudah. Tubuhku telah melakukan sesuatu yang luar biasa, memberikan kehidupan baru. Tapi sepertinya bagi Mas Azam, yang luar biasa itu sudah tak lagi berarti ketika tubuhku tak sesuai dengan ekspektasinya. Semakin hari, hinaan dan kritikan darinya semakin sering terdengar. Setiap kali dia mengomentari tubuhku, aku hanya bisa diam. Setiap kata-katanya seakan menambah beban yang sudah berat ini. Aku merasa terperangkap dalam tubuh yang tak kuinginkan. Dan lebih parahnya lagi, terperangkap dalam pernikahan yang dulu begitu indah, tapi sekarang terasa rapuh. Aku merindukan sosok Mas Azam yang dulu, sosok yang selalu tersenyum hangat padaku, yang selalu memujaku tanpa melihat kekuranganku. Tapi sekarang, sosok itu terasa hilang, digantikan oleh seseorang yang hanya melihat kekuranganku dan mengabaikan semua yang pernah kami miliki bersama. Dan aku hanya bisa bertanya-tanya dalam hatiku, apakah cinta kami bisa bertahan melewati semua ini? Suatu hari, sebuah desas-desus mulai tersebar di lingkungan kantorku dan juga di antara tetangga-tetangga kami. Rumor yang menghantam hatiku seperti badai, bahwa Mas Azam, suamiku yang selama ini kuanggap sebagai pria baik dan setia, telah mulai bermain api dengan anak buahnya di kantor. Mereka bilang, wanita itu muda, cantik, dan penuh semangat. Segala hal yang aku merasa sudah tidak lagi aku miliki. Ada bisikan yang mengatakan bahwa Mas Azam telah menjanjikan untuk menikahi salah satu dari mereka. Pada awalnya, aku mencoba menyangkal. Hatiku tidak mau menerima kenyataan itu. Aku menutup telinga, berharap semua itu hanya omong kosong belaka. Tapi hari demi hari, keraguan itu semakin sulit aku abaikan. Mas Azam semakin sering pulang larut malam, semakin dingin, semakin jauh. Aku mulai mengamati sikapnya lebih dekat, memperhatikan setiap perubahan kecil yang terjadi. Aku memperhatikan bagaimana dia semakin sering membawa ponselnya kemana-mana. Bahkan saat kami sedang duduk bersama di ruang tamu. Saat tidur, dia menempatkan ponselnya di bawah bantal, jauh dari jangkauanku. Semua hal ini membuat perutku terasa mual. Namun aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya terlalu paranoid. Namun hari itu tiba, hari di mana semua kecurigaanku menjadi kenyataan. Saat itu Mas Azam meninggalkan ponselnya di meja dapur ketika dia terburu-buru pergi untuk mandi. Kesempatan yang jarang terjadi, dan entah dari mana ada dorongan yang begitu kuat untuk memeriksa ponsel itu. Tangan-tanganku bergetar saat menyentuh layarnya, tapi ada rasa penasaran yang begitu besar. Perasaan bahwa aku harus tahu kebenarannya. Dan benar saja, kebenaran itulah yang aku temukan. Pesan-pesan itu ada di sana, jelas dan menyakitkan. Aku melihat percakapan antara Mas Azam dan seorang wanita muda, anak buahnya di kantor. Pesan-pesan manis, penuh pujian yang dulu selalu ditunjukkan kepadaku, kini telah berpindah. Mataku semakin membelalak ketika melihat foto-foto mereka. Ada foto dirinya sedang menggenggam tangan wanita itu. Ada foto dirinya sedang menggenggam tangan wanita itu dengan penuh keintiman. Ada foto lainnya. Mereka berdua sedang duduk berdekatan. Wajah-wajah mereka sangat dekat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Saat itu, jantungku terasa berhenti. Duniaku runtuh dalam sekejap. Segala hal yang dulu kuanggap nyata dan kokoh, kini tiba-tiba terasa rapuh dan palsu. Seolah ada sesuatu yang terlepas dari dalam diriku,
Aku terdiam, merenung, berusaha mengendalikan rasa sakit yang mendesak, tapi air mata tak dapat lagi kubendung. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku tahu, aku tak bisa lagi menyangkal kenyataan ini. Mas Azam memang berselingkuh. Aku duduk di dapur, memandangi ponselnya, menunggu dia selesai mandi. Aku berusaha menenangkan diriku, meski ribuan perasaan bergeluk di dalam dadaku. Marah, kecewa, hancur, dan terhianati. Ketika dia akhirnya keluar dari kamar mandi, aku langsung menatapnya dengan penuh kepedihan. Dia tertegun, seolah merasakan ada sesuatu yang salah. "Mas, ada yang ingin aku tanyakan," ucapku dengan suara bergetar, meskipun aku berusaha keras menahan emosi. "Siapa wanita ini, Mas?" Aku menunjukkan foto itu. Mas Azam terdiam sejenak. Wajahnya tegang, tapi bukan rasa bersalah yang muncul, melainkan kemarahan. "Apa-apaan kamu ngecek ponselku tanpa izin?" Suaranya naik, terdengar lebih marah daripada terkejut. "Jadi benar ini selingkuhanmu, Mas?" Tanyaku dengan air mata yang sudah mengalir di pipiku. "Benar, Mas, kamu berselingkuh?" Alih-alih mengelak atau meminta maaf, Mas Azam justru meledak dalam kemarahan yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Ya, aku selingkuh, dan kamu tahu kenapa?" teriaknya dengan nada sinis. "Karena kamu tidak lagi menjaga tubuhmu. Kamu sudah tidak menarik lagi, Leli. Lihat dirimu sekarang. Kamu sudah berubah, dan aku butuh sesuatu yang baru yang lebih cantik darimu." Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan pisau yang tajam yang menusuk hatiku berkali-kali. Aku tak bisa mempercayai apa yang baru saja ku dengar. Setelah segalanya yang kami lalui bersama, setelah aku melahirkan anak kami, dia menyalahkanku karena perubahan fisikku. Air mataku terus mengalir dengan deras di wajahku. Aku mencoba berbicara, tapi suaraku tersendat. Aku berubah karena kita, Mas. Karena aku hamil dan melahirkan Naura. Semua ini bukan sesuatu yang aku sengaja, Mas. Aku sudah berusaha untuk kembali seperti dulu. Tapi apa? Coba lihat wanita-wanita di luar sana. Mereka juga melahirkan, tapi tetap menjaga tubuh mereka. Dasar kamu pemalas, Leli. Itu saja. Kata-katanya bagaikan tamparan di wajahku. Dia tidak hanya mengkhianati kepercayaan dan cintaku, tapi juga menghancurkan harga diriku. Aku merasa seperti bukan siapa-siapa lagi, tak lebih dari seorang istri yang tak lagi diinginkan. Hari itu, aku tahu, semuanya telah berubah. Hubungan kami yang dulu penuh cinta, kini telah terkontaminasi oleh pengkhianatan dan kata-kata tajam. Dan yang paling menyakitkan adalah, dia tidak merasa bersalah. Baginya akulah yang menjadi masalah, seolah-olah fisikku yang berubah menjadi alasan sah baginya untuk berselingkuh. Aku hanya bisa berdiri di sana, dengan tubuh yang bergetar, menatap pria yang pernah kucintai, yang kini nampak seperti orang asing. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Yang jelas, hatiku sudah hancur berkeping-keping. Kehidupan yang dulu kujalani bersama Mas Azam, kini semakin terasa seperti mimpi buruk. Rasanya tidak ada lagi sisa kasih sayang yang tersisa di antara kami. Hanya kebencian yang dingin. Mas Azam, pria yang dulu kupuja sebagai suamiku, kini menjadi orang yang paling kutakuti. Setiap hari terasa seperti medan perang emosional, dan aku selalu kalah. Tapi puncak penderitaanku tiba ketika dia mulai membawa selingkuhannya ke rumah kami. Rumah kontrakan yang dulu pernah menjadi saksi kebahagiaan keluarga kecil kami. Wanita itu bernama Vika. Dengan penampilan yang selalu rapi dan cantik, seolah ingin menunjukkan padaku bahwa dia adalah sosok ideal yang diinginkan oleh Mas Azam. Kehadirannya di rumah kami adalah penghinaan yang paling besar dalam hidupku. Aku tak lagi hanya terjebak dalam perang kata-kata dan tatapan dingin. Kini aku harus menyaksikan suamiku bermesraan dengan wanita lain di depan mataku sendiri. Saat pertama kali melihat Vika di rumahku, aku pikir itu hanya kebetulan. Tapi kemudian dia datang lagi. Kali ini, dia tidak hanya sekedar bertamu. Dia membawa koper, seolah mengisyaratkan bahwa kehadirannya di rumah kami lebih dari sekedar sementara. Marah dan rasa sakit yang menguasai diriku, aku tak bisa lagi diam. Dengan dada yang berdegup kencang, aku memberanikan diri untuk melabraknya. "Hei wanita murahan, kamu tidak pantas berada di sini," seruku sambil mendekatinya di ruang tamu. Wajahku penuh kemarahan. "Ini rumahku. Kamu tidak berhak tinggal di sini." Vika hanya menatapku dengan senyum sinis, seolah aku bukan ancaman baginya. Sebelum dia sempat membuka mulut untuk membalasnya, Mas Azam muncul dari belakang,
Wajahnya penuh amarah. "Kenapa kamu berteriak-teriak di sini, Leli?" bentaknya. Suaranya menggelegar di ruang sempit itu. "Kalau ada yang tidak suka dengan kehadiran Vika di sini, itu urusanmu, bukan urusanku." Aku terdiam sejenak, terkejut mendengar betapa dingin dan kasarnya kata-katanya. "Mas, ini rumah kita, Mas. Rumah tempat kita membesarkan Naura. Kamu serius lebih memilih dia daripada keluargamu? Tidak ada lagi keluarga, Leli. Kamu bukan lagi perempuan yang aku kenal. Kamu sudah berubah. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi," jawabnya dengan nada sinis, seolah aku tak ada artinya lagi dalam hidupnya. Aku membeku di tempatku berdiri. Kata-katanya bagikan petir yang menyambar di siang bolong. Aku disuruh pergi dari rumahku sendiri. Hatiku benar-benar hancur saat itu. Suamiku, pria yang dulu berjanji akan selalu mencintaiku, kini dengan mudahnya membuangku begitu saja. Seolah-olah aku tak pernah berarti baginya. Dan wanita itu, Vika, tetap duduk di sofa dengan senyum penuh kemenangan, menikmati setiap detik kehancuranku. Aku merasa terperangkap, tidak ada lagi ruang untukku di rumah ini. Mas Azam sudah membuat keputusan. Aku tak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Dengan langkah berat, aku masuk kamar, berusaha mengumpulkan barang-barangku dengan tangan yang bergetar. Air mataku tak henti-hentinya mengalir di pipiku. Tapi aku mencoba untuk tetap tegar. Aku tidak ingin mereka melihatku hancur lebih dari ini. Aku tak mau memberikan mereka kepuasan melihat penderitaanku. Namun setelah semua barang-barangku dikemas, satu pertanyaan besar muncul di benakku. Kemana aku harus pergi? Pulang ke rumah orang tuaku bukanlah pilihan. Mereka terlalu tua dan lemah untuk mendengar kabar buruk ini. Mereka selalu mengira bahwa kehidupan pernikahanku bahagia. Jika mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku takut mereka tidak akan kuat menanggungnya. Aku tidak bisa menjadi penyebab kesedihan orang tuaku. Dengan langkah gontai, aku keluar dari rumah itu dengan Naura di gendonganku, meninggalkan segala kenangan di belakangku. Aku hanya membawa koper kecil dan sisa uang yang ada di dompetku. Hanya itu yang aku miliki. Tanpa tahu kemana aku harus pergi, aku berjalan tanpa tujuan, berharap ada jalan keluar yang tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat merenung di pinggir jalan, hanya satu nama yang muncul di pikiranku, Nadia. Dia sahabatku sejak SMA, dan meskipun kami jarang bertemu sejak aku menikah, aku tahu Nadia adalah orang yang bisa kuandalkan. Aku memutuskan untuk menghubunginya. Dengan suara yang bergetar, aku menceritakan sedikit tentang apa yang telah terjadi, dan tanpa ragu, Nadia menyuruhku datang ke rumahnya. Ketika aku tiba di rumah Nadia, dia membukakan pintu dengan senyum hangat. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia langsung memelukku dengan erat, seolah tahu bahwa aku membutuhkan pelukan itu lebih dari apapun saat ini. Di pelukannya, aku merasa sejenak lega, meskipun hatiku masih penuh dengan luka. "Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuhkan, Leli," kata Nadia dengan suara lembut. "Jangan khawatir tentang apapun, aku ada di sini untukmu." Aku hanya bisa tersenyum lemah, merasa bersyukur memiliki teman sepertinya. Meskipun demikian, kesedihan masih menghantuiku. Aku merasa terbuang dari hidupku sendiri, tak lagi memiliki tempat yang kusebut rumah. Tapi setidaknya di rumah Nadia, aku menemukan sedikit rasa aman di tengah badai yang sedang melanda hidupku. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Pertanyaan tentang masa depanku terus berputar di pikiranku. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa fokus bertahan satu hari demi satu hari. Setelah berbulan-bulan terpuruk dalam kesedihan dan kebingungan, aku sadar bahwa hidupku tidak bisa terus berjalan seperti ini. Aku harus bangkit. Meskipun hatiku masih terluka, aku tahu aku tidak bisa menggantungkan kebahagiaanku kepada orang lain, terutama pada seseorang yang telah mengkhianatiku. Maka dengan tekad yang kuat, aku memutuskan untuk memulai segala dari awal. Aku ingat bahwa aku memiliki keahlian dalam membuat jajanan. Dulu ketika aku masih tinggal di rumah orang tuaku, aku sering membuat jajanan ringan yang banyak disukai orang. Aku mulai berpikir, mungkin ini saatnya memanfaatkan kemampuan itu untuk membangun kembali hidupku. Dengan modal seadanya dan dukungan dari Nadia, aku memberanikan diri untuk membuka usaha kecil-kecilan, menjual jajanan di rumah. Pada awalnya tidak mudah. Aku berjuang keras untuk menarik perhatian pelanggan. Namun perlahan tapi pasti, usahaku mulai menunjukkan perkembangan.
Berkat bantuan Nadia yang selalu ada di sisiku, membantuku mempromosikan usahaku, serta saran dari beberapa teman yang peduli padaku, usahaku mulai dikenal, permintaan semakin meningkat, dan aku merasa semakin percaya diri bahwa aku bisa melewati masa-masa sulit ini. Kerja keras yang aku lakukan tidak hanya berbuah pada perkembangan bisnis, tapi juga berdampak pada diriku sendiri. Sedikit demi sedikit, aku mulai mengembalikan rasa percaya diriku. Aku juga berusaha menjaga diriku lebih baik. Meskipun berat badanku belum kembali seperti semula setelah melahirkan, aku mulai menerima diriku apa adanya. Aku mulai berdandan, membeli pakaian yang sesuai dengan tubuhku sekarang. Dan ternyata, aku masih bisa terlihat cantik meski dalam bentuk yang berbeda. Bahkan banyak yang bilang, aku terlihat lebih menarik dengan penampilan baruku. Aku sering mendengar orang mengatakan bahwa aku adalah wanita yang gemoy, yang cantik. Pujian-pujian itu mungkin terdengar sepele bagi orang lain, tapi bagiku, aku pernah kehilangan kepercayaan diriku. Itu seperti angin segar yang memberikan harapan baru. Kemajuan dalam bisnis membuatku semakin bersemangat. Dengan bantuan Nadia, aku mengikuti pameran UMKM di kota. Ini adalah kesempatan besar untuk memperluas usahaku ke pasar yang lebih luas. Saat itu, pameran yang kami hadiri benar-benar besar. Dihadiri oleh banyak pengusaha kecil dan besar. Aku penuh harap bahwa ini akan menjadi batu loncatan untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Namun di tengah keramaian pameran, tiba-tiba aku melihat sosok yang sangat familiar. Mas Azam. Hatiku berdebar, campuran antara rasa kaget dan penasaran. Bagaimana mungkin kami bertemu lagi di tempat seperti ini? Namun kali ini, pemandangan yang kulihat jauh berbeda dari bayanganku tentang dirinya. Mas Azam bukan lagi pria yang gagah dengan jas necis yang dulu ku kenal. Dia sekarang nampak sangat berbeda. Pakaian seragam cleaning service yang dikenakannya nampak kusam. Wajahnya kurus dan rambutnya berantakan seperti orang yang sudah lama tidak merawat diri. Sungguh pemandangan yang membuatku tersentak. Ternyata setelah dipecat dari kantornya akibat kasus korupsi, dia tidak lagi bekerja sebagai supervisor. Vika, wanita yang pernah menjadi selingkuhannya, telah meninggalkannya begitu saja setelah mengetahui kesulitannya. Wajahnya penuh dengan penyesalan saat dia melihatku dari kejauhan. Tatapannya mengatakan segala penyesalan, rasa malu dan kesedihan. Aku bisa melihat bahwa karma telah mengejarnya, bahwa kehidupan yang dia pilih dengan penuh keserakahan kini telah menghancurkannya. Dia mendekatiku dengan langkah pelan. Suaranya bergetar ketika dia memanggil namaku. Leli, bisakah kita bicara sebentar? Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatiku, perasaan campur aduk. Ada rasa sakit, ada sedikit simpati. Tapi lebih dari itu, ada kebanggaan bahwa aku telah melampaui semua ini. Aku tidak lagi perempuan yang dulu bergantung padanya untuk kebahagiaan. Aku kini kuat, mandiri, dan berhasil membangun kehidupanku sendiri. Maafkan aku, Leli, katanya dengan suara serak. Aku menyesal. Aku salah besar. Aku tidak seharusnya melakukan semua itu kepadamu. Bisakah kamu menerima aku kembali? Kalimat itu membuatku tersentak. Dulu, mungkin aku akan mempertimbangkan permintaannya. Tapi sekarang, setelah semua yang kulalui, setelah pengkhianatan dan luka-luka yang dia torehkan, tidak. Aku tidak akan kembali ke dalam kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan ketidaksetiaan. Aku menatapnya, kali ini dengan keyakinan penuh. Maaf Mas Azam, tapi aku sudah selesai dengan semua ini. Aku sudah berhasil bangkit, dan aku tak ingin kembali ke masa lalu yang hanya memberiku kesedihan. Dia terdiam, tampak hancur oleh kata-kataku, tapi aku tidak menyesali itu. Keputusan ini adalah untuk diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, dan sekarang aku berhak untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Kini dengan usaha jajanan yang semakin berkembang, aku telah mencapai kesuksesan yang dulu hanya bisa kubayangkan. Meskipun perjalanan hidupku penuh dengan luka dan pengkhianatan, aku bangkit dan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari semua cobaan itu. Hidupku kini penuh dengan harapan, dan aku tidak lagi melihat ke belakang. Masa depan menantiku dengan cahaya baru, dan aku siap menyambutnya.